ada 3 orang anggota DPRD NTB ditangkap karena narkoba, terus ditebus 150. Benar gak ini? Saya bilang itu benar, tapi udah lama katanya. Kalau saya silakan, saya terbuka 24 jam. Kalau mereka mau somasi saya atau bawa ke ranah hukum, it's okay, saya siap. Oh gitu, istilahnya lu jual gue beli. Tadi sudah diakui bahwa ini ada kebenaran. Ada kebenaran ditangkap. Kalau kebenaran nyerahkan uangnya gimana? Ayo dong. Kalau memang terlalu keberatan dengan berita yang beredar ini, ayo dong tes rambut lah, enggak usah tes urin. Kalau benar ini dibawa ke ranah hukum atau sudah dipermasalahkan, sudah tahu orang-orangnya. Religius ada, nasionalis religius ada, nasionalis pun juga ada. Ini harus memilih antara diam atau bersuara. Tidak ada kata diam buat saya. Jangan sampai Pak Firly bersuara, mohon maaf ini karena ada maunya. Oh, enggak. Begitu maunya dapat, diam. Mungkin panggil Tulunggu gitu, Pak Firly dipanggil atau emang saya siapa? Enggak, maksud saya begini. Ini kan yang nyebar isu ini Anda, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada, kembali jumpa di program podcast kita. Di mana podcast kita kali ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Karena tamu kita yang hadir ini juga ngeri-ngeri sedap orangnya. Nah, jadi seperti biasa kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Guru. Sehat, Guru? Alhamdulillah sehat. Kang Guru sehat, Kang Guru? Alhamdulillah sehat. Jadi begini nih, saya biasa panggil beliau nih Pak Pihir ya. Jadi Pak Pihir ini dia pemilik restoran Seafood Sultan ya. Iya. Ya, beliau juga direktur logis LSM yang luar biasa memperjuangkan rakyat dan bikin pejabat mencret. Sering dilakukan ini ya. Dan insya Allah beliau ini juga ada cerita-ceritanya mau nyalon ya. Insya Allah. Nah, terkait dengan itu ada berita menyebar lalu dikait-kaitkanlah dengan pencalonan. Nah, ada SMS Pak Pihir itu nanya ya ke Ketua DPR Provinsi NTB ya, menanya sebenarnya kalau lihat dari bahasanya itu enggak nanya, sudah tahu sebenarnya. Nah, itu gimana ceritanya kok nanya ada 3 orang anggota DPRD NTB ditangkap karena narkoba, terus ditebus 150 juta. Ini supaya jangan jadi fitnah ya. Coba gimana ceritanya coba nih. Jadi begini Kang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa Jalan Tengah, saya merasa bangga bisa menemani Al Mukarram di sini di Jalan Tengah. Karena saya juga salah satu orang yang selalu memantau siapa yang jadi pembicara di Jalan Tengah. Pembicaranya top. Ada Pak Menko, semua sudah di sini semua kan. Jadi saya adalah salah satu orang yang beruntung bisa diundang sama Tuan Guru. Alhamdulillah. Jadi begini Tuan Guru, sekitar jam 10 pagi kita lagi duduk diskusi di suatu tempat di restoran saya lah. Ya. Restoran saya. 10 pagi hari tanggal apa? Tanggal hari Selasa. Tanggal 11 kalau nggak salah Selasa. Ya. Tiba-tiba ada seorang kawan, kita lagi duduk berempat atau berlima di situ, dia bilang bahwa ada oknum, diduga ada oknum anggota dewan ditangkap di Jakarta pada saat Kungker kemarin katanya kan. Kemarin. Siapa, saya bilang. Akhirnya kita menerka-nerka kan. Karena di antara teman saya duduk itu banyak yang pernah jadi staf ahli di DPR juga. Akhirnya saling tunjuk. Nah, kalau tidak benar, tapi ini orangnya, dia bilang. Nggak usah sebut orang, sebut partai aja, saya bilang gitu kan. Akhirnya disebut ini, dia bilang. Akhirnya saya iseng lah Tuan Guru di situ kan. Saya buat status diduga telah terjadi penyergapan terhadap 3 orang oknum anggota DPRD Provinsi NTB pada saat Kungker di Jakarta. Kemarin saya bilang gitu. Diduga juga mereka nyetor 150 juta ke aparat sehingga mereka bebas. Kalau nggak salah gitu, itulah bahasanya kan. Nah, saya bertanyalah ke Bu Ketua
DPR karena keputusan DPR juga ada di grup. Ya. Nah, saya mengira suatu hal yang lumrah menurut saya ya. Karena sebagai seorang rakyat, sebagai seorang masyarakat, ya wajar-wajar saja saya bertanya. Apalagi beliau semua banyak anggota DPR di grup itu. Ya. Nah, saya tidak menghiraukan itu, semua mulai saling sahut di grup. Tiba-tiba sorenya muncul di media kan tanpa sepengetahuan saya. Tiba-tiba muncul itu, dan ada juga beberapa wartawan yang tanya ke saya itu loh. Ya saya bilang bahwa ada tambahan dari 3 partai kalau nggak salah saya bilang di situ. Nah, saya menganggap bahwa sebagai masyarakat, sebagai rakyat Nusa Tenggara Barat yang berharap Dewan Wakil-Wakil Rakyat kita itu adalah orang-orang yang bersih dari barang-barang haram, tidak KKN, kan kita sebagai masyarakat kan berhak mengontrol mereka. Apalagi baru-baru kemarin ada oknum ASN yang ditangkap, oknum ASN Setwan, yang kerja di DPR provinsi juga juga ya, ditangkap sekitar 3 atau 4 orang lagi pesta narkoba. Sehingga kok ngeri-ngeri juga di DPR ini. Kalau sudah ada isu anggota dewannya pernah ketangkap di Jakarta, terus ada Setwannya ada staf Setwan yang ketangkap juga gara-gara narkoba. Nah, kan ada tanda kutip di situ, Guru. Ada apa ini dengan DPRD provinsi ini? Iya, artinya jangan sampai gedung yang begitu mewah yang dibangun dari pajak rakyat dijadikan sarang tempat transaksi narkoba segala macam. Padahal karena hari ini itu tempat yang terhormat hari ini narkoba di Nusa Tenggara Barat bukan hanya bermain di tengah kota, bermain di kota besar seperti Mataram, tapi sudah masuk ke pelosok-pelosok kampung. Di dekat kampung saya itu bisa dibilang ada sekitar 30-40% remaja yang sudah terkontaminasi sama narkoba. Belum lagi ke Lombok Timur. Ini betul-betul mengkhawatirkan. Seorang buruh kasar saja bisa mengkonsumsi narkoba, apalagi orang yang berpenghasilan tinggi seperti teman-teman kita yang ada di Udayana. Tapi saya berharap memang jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Harapan saya sebagai masyarakat, saya berharap wakil-wakil yang duduk sekarang orang-orang baik, orang-orang bersih. Jadi begitu, Tuan Guru. Terkait dengan pertanyaan si D itu apa sudah mendapatkan jawaban? Kan tadi diduga. Ya, diduga. Nah, lalu mencari tahu. Sampai saat ini sudah dapat jawabannya benar atau tidak? Nah, begitu muncul di media, mulai teman-teman ada beberapa kawan di Dewan telepon saya. Nah, saya ulang. Jarak beberapa saat saya posting itu juga, saya ketemu dengan salah seorang anggota DPR. Saya bilang, "Ketua, benar gak ini?" Saya bilang itu. "Benar, tapi udah lama," katanya kan. Oh, saya hanya butuh satu, yang penting benar, itu saja. Saya bilang gitu. Nah, jarak besok pagi udah mulai heboh di media sosial, udah mulai heboh di media online juga udah mulai naik. Besok paginya saya ditelepon juga sama kawan oknum Dewan. "Udah lama itu Dinda, bukan 3-4," katanya. Aduh, saya bilang gitu kan. Ini kok sudah banyak yang tahu, artinya bukan saya saja. Tahu dulu nih, maksudnya sudah lama itu periode yang lalu atau lama hanya beberapa bulan, tapi yang sekarang ini? Kalau menurut orang yang menelpon saya itu, ada yang bilang sudah 2 tahun yang lalu, ada yang bilang 1 tahun yang lalu. Mungkin mereka lupa bulannya sehingga tahunnya beda. Tapi yang jelas bahwa ini ada itu loh. Benar. Nah, ditambah lagi sudah mulai ribut di DPR sampai rapat pimpinan mereka gelar hanya untuk membahas masalah ini, sampai diancam saya somasi segala macam. Saya tidak ada beban, Don Guru. Beban saya apa? Saya sebagai rakyat kecil, rakyat biasa, saya bukan pejabat, bukan anggota DPR, bukan ketua partai. Saya nggak ada beban. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka mau somasi saya tunggu.
Karena saya juga masih punya senjata untuk Iya. berbalik menyerang Ya, gitu. ya, Kalau ya, mereka menyerang saya juga sudah siapkan pertahanan. Artinya orang-orang yang menghubungi saya itu kan saya rekam juga siapa yang berbicara dan ada orang yang mendengar bahwa memang benar peristiwa itu ada. Saya hanya berharap satu, pimpinan DPR itu, teman-teman pimpinan di DPR itu, jangan jangan anti kritik lah Ya. terhadap kritik masyarakat. Masa sekelas saya aja seharusnya sampai dirapatkan mau terus body somasi segala macam. Saya kira bukan bukan kita tidak memberikan sebuah pelajaran yang baik terhadap masyarakat ketika wakil-wakil rakyat kita dikritisi terus tiba-tiba harus lapor. Tapi kalau saya silakan, saya terbuka 24 jam. Kalau mereka mau somasi saya atau bawa ke ranah hukum, it's okay, saya siap. Oh gitu, istilahnya lu jual gue beli gitu. Ya artinya begini Kang Guru. Selama saya tidak masuk penjara karena narkoba, selama saya masuk penjara bukan karena nipu orang, melakukan tindak pidana yang berat, membunuh segala macam, saya ikhlas. Masya Allah. Karena apa? Luar biasa. Benar-benar bibit unggul nih. Bukan, karena paling kita akan dipakaikan pasal-pasal karet. Benar. Tapi terlepas dari tadi apakah Sida akan disomasi, apakah nanti Sida akan dibawa ke ranah hukum, dari apa yang Sida sampaikan ini perlu kita sebenarnya teliti dia. Perlu harus orang-orang yang berkompeten untuk itu harus mencari, kalau menurut saya itu. Ya, jadi begini. Kan tadi sudah diakui bahwa ini ada kebenaran. Ada. Kebenaran ditangkap. Kalau kebenaran nyerahkan uangnya gimana? Nah, Kan itu kesana kemari jadinya jadi ini. ada pada saat beberapa orang nelpon itu ada yang bilang ada duit sekian. Ada yang bilang, nah kalau duit itu saya nggak ikut di situ, dia bilang gitu kan. Saya ikut begini katanya kan. Artinya bahwa masih sumir. Tapi kalau menurut saya, apalagi tadi pagi saya sudah koordinasi dengan mantan Kasubdit Narkoba Polda Metro Jaya Pak Sumingga, hal itu memang lumrah terjadi di ibu kota. Karena yang namanya ibu kota itu tempat tempat semua ada di situ. Mulai dari tuan guru, mulai dari kelas sujadah sampai jadah saja banyak di ibu kota. Al-Mukarram sudah pernah jadi anggota DPR, jadi pasti tahu di ibu kota negara kita seperti apa. Dan itu sering terjadi katanya. Orang-orang daerah datang ke ibu kota, ada yang eksekutif, legislatif, karena memang di daerah tidak ada. Tapi bukan menjadi alasan pembenar. Ya, mereka ngelakukan itu lalu terus kita maklumi. Betul. Tetap melanggar, salah, harus kita cari. Maksud saya itu ada itu loh. Itu sudah lumrah di Jakarta menurut Pak Sumingga tadi pagi ngasih tahu saya. Nah, yang saya ingin tegaskan bahwa saya sudah koordinasi juga dengan teman-teman di BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Saya minta hearing ketemu sama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terus saya sudah juga buat janji sama Direktorat Narkoba Polda NTB. Kita ingin membuat terang, kalau memang anggota DPR itu tidak berani tes urin, pimpinan DPR itu tidak berani tes urin, kan saya tantang mereka untuk tes urin. Ayo dong, kalau memang terlalu keberatan dengan berita yang beredar ini, ayo dong tes rambut lah, tidak usah tes urin. Ya, karena tes urin itu 3-4 hari udah hilang. Minum obat amphetamine juga bisa positif itu loh. Tapi saya pinginnya, mari kita tes rambut. Tes rambut itu seumur hidup tidak akan hilang. Atau tes darah, karena darah yang akan dites di situ. Itu menurut saya udah konsultasi juga. Jadi saya bilang kita ini kan tidak kosongan juga itu. Jadi pasti ada. Artinya kalau benar ini dibawa ke ranah hukum atau sudah dipermasalahkan, sudah tahu orang-orangnya. Insya Allah tahu. Saya tahu. Walaupun tidak perlu disebut di sini, tapi sudah tahu kan orang-orangnya. Sebut isinya. Partinya itu ada yang agak religius, nasionalis religius, sudah bilang sama nasionalis. Iya. Gitu. Ada nasionalis religius sama religius, ada nasionalis religius, ada nasionalis pun juga ada. Jadi ya begitulah Tuan Guru.
Berarti Sida sekarang ini Pak Pihir ini harus memilih antara diam atau bersuara. Tidak ada kata diam buat saya. Selama saya masih melihat ada kebatilan itu masih. Itu yang kita inginkan. Karena kita jangan sampai Pak Pihir ini bersuara, mohon maaf ini, karena ada maunya. Enggak. Begitu maunya dapat, diam. Gitu kan? Pelunggu masih ingat saya ketika perang dengan pimpinan Dewan sekitar 2 tahun yang lalu lah. Iya. Ya, silahkan dicek di DPR apa yang saya dapat dari mereka. Nggak ada. Saya nggak pernah minta apa-apa kok. Saya hanya minta mereka perbaiki. Citra Dewan itu mereka perbaiki. Kasihan loh masyarakat NTB yang 4,5 juta ini ya, pemilih ini yang 5, sekian juta rakyat NTB harus diisi oleh orang-orang yang seperti itu. Kita berharap berubahlah. Sama juga dengan saya juga sedikit kecewa dengan statementnya Sekwan kemarin, Pak Mahdi yang bilang bahwa ini biasa musim pileg. Saya nggak ada kaitan bos dengan mau musim pileg mau musim kan baru kedengeran sekarang di telinga saya. Kalau dia kedengeran 3-4 tahun yang lalu terus 1 tahun yang lalu pasti cegas barang ini. Nggak mungkin saya diamkan. Hatta itu teman saya itu. Seandainya itu terlibat. Karena yang namanya kebatilan itu mari kita perbaiki bersama. Nggak bisa kita tonton. Ya karena tonton apa kalau dalam agama itu kan guru ampur selemah-lemah iman kan kita diam selemah-lemah iman itu. Tapi selama masih kita bisa berucap, bisa berbuat, kenapa tidak kita lakukan itu? Jadi masih banyak PR kita. Dipermasalahkan, dilaporkan, tidak dilaporkan. Orang-orang yang Pak Pihir tahu dia pengguna itu akan dilaporkan atau akan dibiarkan? Saya minta mereka berubah, itu saja. Minta berubah. Saya minta mereka berubah. Tapi kalau seandainya saya disomasi, data sudah saya pegang nih ya. Saya akan ngotot minta BNN itu untuk segera turun ke Udayana. Begitu paripurna kunci pintu langsung tes rambut di situ. Jadi gak ada yang keluar bos. Artinya kalau tidak dipermasalahkan, tidak disomasi, tidak diapa-apakan Pak Pihir. Tapi tetap saya menuntut Ketua DPR itu untuk bersurat ke Badan Narkotika Provinsi terkait isu yang sudah berkembang ini. Karena se-NTB ini menjadi hot issue sekarang. Dalam 1-2 hari kemarin ini menjadi hot issue. Sehingga saya meminta Bu Ketua DPR dengan bijak. Karena saya sudah dapat telepon juga dari beberapa ketua fraksi bahwa mereka siap 24 jam untuk tes urin maupun tes rambut anggota. Nah itu harus supaya. Tapi kenapa pimpinan ini tidak berani? Jadi itu pertanyaan buat saya. Kenapa pimpinan tidak berani? Bahkan ada salah seorang oknum pimpinan yang bilang, nggak usah kita urus Pihir itu, dia itu anak desa, dia bilang. Apa urusannya? Kalian pada pakai narkoba kok saya yang dibawa-bawa sebagai anak desa itu. Mau anak desa, mau anak kota, selama kita bisa bersuara dan berbuat, kita lakukan. Let's do it. Sampai saya malu melihat salah satu oknum pimpinan bilang dengan ngomong kayak begitu itu nggak layak diucapkan, kecuali mungkin DPR kabupaten atau kota mungkin wajar lah. Ini provinsi bos. Nggak layak dia duduk jadi unsur pimpinan kalau begitu statementnya. Kalau memalukan. Kalau menurut Pak Pihir ketika ada isu seperti ini menyangkut anggota dewan, seharusnya pimpinan itu gimana? Seharusnya pimpinan itu secara bijak, kita ini diserang begini-begini. Atau mungkin panggil Tulunggu gitu, Pak Pihir dipanggil atau. Emang saya siapa? Nggak, maksud saya begini. Ini kan yang nyebar isu ini Anda coba ditanya gitu kan. Jangan berbalas pantun di media. Ini kan saya juga nggak akan ada hasilnya. Karena mereka ini sudah saling tahu. Di dalam itu sudah saling tahu barang siapa pemakai, siapa yang pernah ditangkap, siapa yang pernah diciduk. Kasihan rakyat ini jadinya. Makanya tugas pimpinan dewan itu meluruskan permasalahan ini. Mereka segera bersurat ke Badan Narkotika Provinsi, tembusan ke Direktorat Narkoba Polda NTB, clear. Dan kapanpun mereka turun, teman-teman harus ready mereka. Kalau mereka tidak mau, kita curiga.
pasti ada sesuatu. Karena kalau mohon maaf ini oknum lah kita bilang ya, masih ada di sana atau nanti setelah berakhir jabatan mencalonkan lagi dan ini tetap ditutup-tutupi, kan kasihan Iya, masyarakat. maksud saya kan begini, kenapa sih berat sekali pimpinan itu melakukan apa yang kita minta? Ini kan segelintir orang. Masih banyak kok orang baik di DPR Provinsi NTB itu. Bahkan lebih banyak orang baik menurut saya di situ. Tapi masa akan kalah dengan 3-4-5 orang yang memang tidak mau dites. 65 jumlah anggota DPR provinsi kita. Nggak mungkin 65 itu, atau setengahnya itu nggak mungkin. Saya aku yakin 90% atau 80% anggota dewan kita orang baik. Tapi masa kalah dengan segelintir orang yang memang mungkin kita duga, kalau tanda petik ya, kita duga memakai barang haram tersebut. Kita hanya meminta, hanya itu yang saya minta, nggak ada yang lain. Kalau you sudah tes, oke, clear. Kalau ada anggota yang tidak datang, nah patut kita curigai. Dan BNN kita minta umumkan secara transparan. Seandainya ada yang positif. Karena maaf Tuan Guru, belum tentu orang narkoba, orang tidak mau pakai narkoba, tidak positif. Siapa tahu udah minum obat yang mengandung amfetamin di rumah, tiba-tiba pada saat dites dia positif. Tidak mungkin. Artinya bahwa jangan takutlah kalau mau dites narkoba juga, kan bisa saja bilang, kata di malam saya sakit, saya minum obat ini, kok tiba pagi-pagi saya bisa positif. Kan bisa juga buat alibi kayak gitu. Cuma kita minta ini betul-betul transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Selain reaksi dari pimpinan dewan atau anggota dewan sendiri di Provinsi NTB, ada enggak pihak-pihak yang berkaitan dengan narkoba yang menghubungi Pak Pihir untuk membicarakan ini? Ada. Termasuk salah satunya Pak Dir Narkoba menghubungi saya. Kalau dari BNN ada juga? BNN baru beberapa kawan secara personal lebih ya menghubungi saya. Cuma hanya satu yang saya inginkan, nggak ada penangkapan segala macam. Kalaupun ada, mereka kawan-kawan itu terlibat rehab lah. Tidak mesti pemakai harus, tidak mesti pemakai harus ditangkap. Kan pemakai itu bisa direhab. Yang ditangkap kan yang jual. Dan memang lagi kacau apa-apa ini Tuan Guru. Ya, benar, hari ini saja seluruh Kapolda, seluruh Kapolres se-Indonesia begitu mau masuk istana itu dites narkoba semua. Mereka fine-fine aja kok. Sekelas Kapolda loh, bintang 2 loh dites. Meskipun ada bintang 2 yang lagi diamankan. Artinya bahwa narkoba ini tidak memandang bulu. Mau kamu jadi polisi, mau jadi DPR, mau jadi rakyat, mau jadi amak kangkung, mau jadi tukang buru batu bata, semua bisa menikmati. Makanya saya bilang, sekali lagi saya bilang, apa sih beratnya bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang terhormat di DPR itu? Sudah kita tes urinnya, tes rambut supaya aja. Jangan jadi bola liar kan ya? Karena ini sengaja dibuat menggelinding terus tiap hari. Begitu kita buka grup, buka media sosial, itu saja isinya. Karena apa? Dibiarkan, ada pembiaran. Padahal ini merusak marwah Gedung Udayana itu sendiri. Kalau dari kacamata Pak Pihir nih, kenapa ini dibiarkan, atau istilahnya tadi, kenapa unsur pimpinan itu tidak mau melakukan apa yang Pak Pihir inginkan? Makanya kita bingung juga ya. Padahal yang bermasalah bukan mereka kan? Iya, artinya kan kita masih berbicara oknum. Kita juga berbicara diduga. Karena yang berhak memvonis mereka bersalah itu kan hakim. Dan itu pun harus menunggu putusan ingkrah baru kita bisa bilang kamu salah. Kalau sekarang kan kita masih berpraduga semua kan. Makanya yang membuat isu ini makin liar adalah ketika kita masih berpraduga. Karena kalau kita menunjuk langsung kan tidak boleh. Dan saya yakin sampai detik ini mereka mencari pasal kok untuk menjerat saya. Mereka lagi berkumpul orang-orang ini. Jadi di mana kalimat saya di WA yang kira-kira bisa mempidanakan saya semua. Saya yakin sampai detik ini mereka masih cari kok.
Cuma sekali lagi, kalau kita mau menunjukkan adu kuat-kuat, lah saya ini siapa sih Tuan Guru? Saya hanya sendiri satu orang. Mereka itu 65 orang, dan mereka rata-rata representasi dari seluruh rakyat NTB. Mulai dari Ampenan sampai Sape. Makanya kalau mau kita adu kuat-kuat, saya juga tak masalah. Artinya menaikkan popularitas saya juga kan, Tuan Guru kan. Ini menjelang 2024. Dan citra saya insya Allah baik itu. Masya Allah. Berarti ini poinnya, keinginan dari Pak Pir itu supaya masyarakat tenang, terang benderang, semua anggota dewan harus dites bahwa mereka semua itu bersih dari narkoba gitu ya. Iya. Bukan tes urin tapi tes supaya meyakinkan kita bahwa mereka bebas dari narkoba gitu ya. Rambut. Kalaupun memang nggak ada anggaran di DPRD karena kelebihan untuk bayar poker ya, tinggal minta saja kan gitu, kok susah amat. Tinggal geser anggaran yang lain, mereka yang punya anggaran kok. Dan saya kira rakyat NTB tidak akan keberatan terhadap pergeseran anggaran segala macam. Karena memang masyarakat, saya yakin masyarakat dengan adanya isu ini, mereka itu berharap, betul-betul berharap diwakili oleh orang-orang yang benar, diwakili oleh orang-orang yang betul-betul bebas dari barang-barang haram, diwakili orang-orang yang tidak bermain kesana kemari. Saya yakin semua masyarakat NTB itu, dan antitesanya adalah kita tes urin atau tes rambut baru pas untuk menjawab kegelisahan, kegundahan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat hari ini. Silakan. Saya setuju itu. Cuman mungkin ini juga pertimbangannya, kalau nanti ada yang terbukti di PAW, mungkin diberhentikan jadi dewan. Mungkin itu yang dia khawatirkan. Sehingga mungkin nanti apa tawarannya sama Pak Pir itu, nantilah tahun 2024 kita tes ya. menjelang pencoblosan. Jadi kan kalau udah positif kan tidak apa-apa, nanti itu urusan dia, tidak dipilih lagi. Nah, tapi sekarang ini biarlah mereka menyelesaikan dulu. Mungkin itu pikirnya ya. Ya nggak ada niat kita. Mereka punya anak istri, punya keluarga, saya juga sama. Saya hanya ingin satu. Kalaupun seandainya kawan-kawan itu ada, kalaupun sekali lagi seandainya ada yang memang yang mengkonsumsi barang haram tersebut, kalau seandainya mereka tiba-tiba pada saat dites hasilnya positif, kalau memang mereka terpapar, silakan rehab. Kita juga tidak menuntut mereka harus masuk penjara, masuk ini itu segala macam. Enggak. Harus dipecat. Enggak. Manusiawi aja kita. Kita ingin perubahan, merubah, revolusi mental kata Pak Jokowi. Mental pejabat, aparat harus berubah. Memang sangat asik kita berbicara isu narkoba hari ini. Bayangkan 3 hari yang lalu kita berbicara tentang narkoba masuk parlemen di Udayana. Tiba-tiba hari ini Kapolda Jatim loh keciduk masalah narkoba juga. Sebuah, saya yakin ini adalah cobaan maha dahsyat buat negara Indonesia ini. Benar. Kalau sekelas APH seperti itu. Tapi saya yakin itu kan oknum. Saya yakin masih banyak ribuan polisi APH kita yang maka seperti yang tadi kita bahas, ini oknum mungkin anggota dewan, sehingga supaya nama bersih dihuni oleh orang-orang bersih, silakan saja dites semuanya ini bahwa bersih dari narkoba. Nah, makanya itu yang saya lihat kan terjadi penggiringan isu bahwa saya seolah-olah dianggap semua anggota dewan itu narkoba. Kan itu yang digiring. Padahal kan saya bilang oknum. Hanya 3 kan. Hanya 3. Masa 3 itu akan merusak 65 orang itu? Enggak kan? Ketika yang 3 ini misalnya direhab, emang akan bubar Udayana itu? Ya enggak lah. Kan mereka masih, kalau 3 65 kurangi 3 kan tinggal 62. Ya. Kalaupun rapat pasti kita ketok palu itu. Benar. Udah 50% plus 1 kan. Jadi apa sih susahnya, Bos? Orang-orang ini bermuhasabah lah, bahasa Misal
Nggak ada respon, Pak Pir juga tidak ditanggapi. Nggak mau Pak Pir menyebut ini dia yang saya maksudkan itu. Nggak bakalan. Tetap saya akan ngotot untuk tes urin dan rambut. Saya akan maksud saya sekarang ini pimpinan udah dewan nggak mempedulikan, udah nggak usah dengarkan dia suruh kita tes narkoba. Siapa sih dia, nggak usah kita dengarkan. Apa Pak Pir akan simpan nama ini kemudian mengorbankan masyarakat gitu? Saya memilih mereka lagi. Akan simpan di hati saya nama ini. Tidak akan pernah saya buka di publik. Tapi mungkin akan saya serahkan ke APH nama ini. Oh gitu. Karena kalau sudah jadi TO itu pasti akan dibuntuti selama 24 jam, itu pasti akan dibuntuti kemana dia segala macam. Luar biasa. Kan mereka berharap saya nyebut nama ini orang-orang ini. Kalau nyebut nama kan pasti masuklah kita Tuan Guru, kena pasal lah kita, kan pasal karet itu kan. Cuma kan kita tidak mau. Jadi saya tetap tidak mau terpancing. Ketika saya didesak harus sebut nama partai segala macam, tidak bakalan saya sebut. Kalaupun saya diminta sebut, ya pasti saya akan bawa ke APH untuk di tracking lah, bahasa kita sekarang ini, di tracking, rekam jejak semua segala macam dibuka. Terus yang cerita sama Pak Pir itu apa, dia tidak nyesel cerita ini? Nyesel secerita sama Pir kok dibeberkan, dia bilang itu, atau dia siap membantu kalau terjadi apa-apa gitu? Ya karena saya bilang bahwa ketika kita ini kita kan berperang secara politik gitu. Dia mungkin menganggap kita berperang secara politik, tapi kan memang kita harus antisipasi. Pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi orang yang bercerita juga sudah siapkan lapisan buat kita, bahwa ini loh, ini. Nah, saya kan nggak mau bodoh juga kan, nggak mau berhenti sampai di situ. Saya cari kiri kanan informasi segala macam, saya investigasi, ternyata banyak dan saya temukan. Jadi ibarat mereka kalau masih menyerang saya masih punya 7 lapisan untuk bertahan. Set pertama orang yang bercerita, sumbernya dari mana, ini, lapisan kedua saya ini, lapisan ketiga saya dari oknum di dalam ini, lapisan keempat dari ini, lapisan kelima dari ini, dan semua mereka tahu. Makanya saya bilang, semua tahu kok, kenapa sih berat sekali? Karena saya tidak sebut nama, apa sih beratnya tes urin? Nama tidak saya sebut. Jadi harapan saya itu Tuan Guru, kawan-kawan di Udayana itu berbenah. Karena bentar lagi 2024, bentar lagi pembahasan. Kalau saya sih, tujuan saya mengundang Pak Pir di sini ini pertama supaya ini menjadi edukasi bagi masyarakat. Ya. Hati-hati memilih wakilnya. Yes. Jangan nanti gara-gara dibayar, gara-gara dikasih uang, jadi dia tidak mikir siapapun kamu, terserah, yang penting kasih saya uang, saya pilih. Saya pilih. Yes. Ini yang akan muncul. Itu yang pertama tujuan saya. Ya, bukan untuk kita. Mungkin nanti ada orang mengatakan, loh kenapa Tuan Guru ini dibesar-besarkan berita ini di podcastnya misalnya, itu enggak. Kalau saya itu tujuannya mengundang Pak Pir di sini supaya memberikan edukasi ke masyarakat. Kan banyak masyarakat yang enggak tahu track record cerita mereka ini gitu kan. Nah, setelah ini, oh iya ya, makanya lain kali memilih itu bukan karena diberi sesuatu, tapi karena memang melihat kualitas orangnya, Anda kenal, Anda tahu seperti apa dia. Nah, itu kan yang saya bilang bahwa wakil rakyat juga bukan malaikat. Seolah-olah kita menganggap bahwa mereka itu orang hebat, orang top, turun ke kampung gara-gara bawa pokir, cium tangan bolak-balik segala macam. Karena masyarakat tidak tahu, seperti yang Tuan Guru bilang itu, tidak tahu kelakuan mereka di luar seperti apa, kelakuan mereka ketika kunker seperti apa, kelakuan mereka ketika pergi kunjungan ke luar negeri misalnya seperti apa. Kan mereka tidak tahu. Kita hanya satu, Tuan Guru, mari kita perbaiki niat kita. Tujuan kita membahas ini hanya satu, bagaimana supaya kita, wakil-wakil kita, orang-orang yang kita pilih, betul orang-orang yang kredibel, orang-orang yang bersih, baik secara moral dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak menukar dirinya dengan uang 10.000, dengan menukar uang 50 bahkan 100.000.
Karena kalau kita berbicara tentang pada saat hari H itu jauh lebih mahal harga ayam daripada harga manusia. Ayam, kita pergi ke pasar Pagutan, kita beli ayam satu ekor ayam kampung pasti harga kita 45 sampai 50 ribu satu ekor loh. Ya. Lebih malah sekarang lebih. Suara nanti pada saat pemilihan bungkus rokok bos sama Supermi sama sabun kan itu. Nah itu yang harus kita kasih pelajaran ke masyarakat, bahwa kalian memilih bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk 5 tahun ke depan. Jangan pernah menyesal terhadap siapa yang kamu pilih. Harus kita betul-betul baca dia dari A sampai B sampai Z, track recordnya seperti apa mereka, kelakuan segala macam harus kita lihat. Yang kedua, tujuan kita membahas ini di tempat ini supaya wakil-wakil rakyat ini sadar bahwa dia itu orang yang terhormat, dipercayai luar biasa masyarakat. Jagalah kepercayaan itu. Betul. Jangan macam-macam di aneh-aneh. daerah. Iya, jangan aneh-aneh. Di daerah kelihatan bak malaikat, di luar lah mohon maaf. Belum punya anggota DPR. Iya. Jadi saya tidak mau terlalu karena pelunggu jauh lebih tahu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Pierre atas keluangan waktunya di tengah kesibukannya, dan tentu saya yakin nih di tengah kegundah gulanaan juga mau datang ngobrol di sini. Berarti Bapak ini benar-benar istilahnya jagoan lah gitu. Orang kan ketika dapat masalah sedang otaknya banyak yang neken gitu kan, nggak mau dia diajak ngobrol. Maka saya ini jagoan, bener lah Sida ini berada di pihak yang benar kalau menurut saya itu. Jadi kebenaran itu jangan melihat kebenaran itu dari jumlah, tapi kebenaran itu adalah nilai. Hatta satu orang tapi dia benar, menurut dia, saya misalnya benar, orang lain dia salah menurut saya 1000, dan saya tidak butuh dukungan. Kalau itu menurut saya benar, saya akan lawan. Walaupun karena sendiri. Kebenaran itu adalah bukan jumlah, karena kebenaran itu adalah nilai. Itu harus kita pertahankan. Makanya lanjutkan. Harus kita lanjutkan. Ya. Demikian pemirsa, obrolan kita hari ini memang menarik sekali untuk kita bahas.